warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kopi dengan NIM 21023133 dari Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang administrasi layanan khusus atau manajemen layanan khusus. Yang pertama ada pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan, proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus lagi dan lagi secara khusus yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Jadi, meskipun tidak secara langsung, tapi layanan yang khusus ini memberikan dampak negatif dan dampak positif bagi mahasiswa atau pelajar. Yang kedua ada jenis-jenis dari layanan khusus. Layanan khusus adalah layanan yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi saat Anda menjadi mahasiswa atau dulu menjadi pelajar di tingkat SMA. Yang pertama ada layanan laboratorium. Laboratorium ini biasanya digunakan untuk praktikum dan eksperimen dalam berbagai disiplin ilmu. Siswa itu dapat menggunakan peralatan yang tersedia di laboratorium untuk melakukan eksperimen dan memperoleh pengalaman langsung dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Laboratorium dapat digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih interaktif dan praktis. Yang kedua ada perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat untuk membaca dan meminjam buku, jurnal, dan materi referensi lainnya yang berkaitan dengan bidang studi tertentu. Penerapan perpustakaan yang efektif dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan penelitian. Selain itu, perpustakaan dapat menjadi tempat untuk mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok tentang topik tertentu. Yang ketiga ada unit kesehatan sekolah atau disebut juga dengan UKS. UKS menyediakan perawatan kesehatan dan konseling bagi siswa yang membutuhkan. Penerapan UKS yang efektif dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa serta mengurangi absensi dan ketidakhadiran karena sakit. UKS juga dapat memberikan edukasi tentang kesehatan dan gaya yang hidup yang sehat untuk membantu siswa membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka. Yang keempat ada kantin. Kantin itu menyediakan makanan dan minuman bagi siswa dan staf dalam lingkungan sekolah. Penerapan kantin yang sehat dapat membantu meningkatkan pola makan dan gizi siswa serta membantu mencegah obesitas dan penyakit terkait gizi lainnya. Kantin juga dapat menjadi tempat untuk mengadakan acara sosial dan kegiatan di luar jam pelajaran. Yang kelima ada tempat ibadah. Tempat ibadah biasanya digunakan untuk praktik keagamaan dan spiritual. Penerapan tempat ibadah yang inklusif dapat membantu mempromosikan toleransi dan pemahaman antar agama dan kepercayaan, serta membangun komunitas yang beragam secara spiritual. Tempat ibadah juga dapat menjadi tempat untuk mengadakan acara keagamaan dan kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada peran guru dalam administrasi layanan khusus. Guru itu memainkan peran yang sangat penting dalam administrasi layanan khusus di SLTA atau perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa peran penting yang dimainkan oleh guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, identifikasi siswa yang memerlukan layanan khusus. Guru itu harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan khusus seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, kantin, atau tempat ibadah. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui observasi dan pengamatan siswa serta melalui interaksi dengan orang tua dan wali murid.
Yang kedua ada mengembangkan rencana pembelajaran individual. Guru dapat berkolaborasi dengan tim layanan khusus untuk mengembangkan rencana pembelajaran individual untuk siswa yang memerlukan layanan khusus. Rencana ini harus disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa dan dapat mencakup strategi pembelajaran yang berbeda, waktu tambahan di laboratorium atau perpustakaan, dukungan UKS tambahan, atau akses ke fasilitas dan sumber daya khusus lainnya. Ketiga, ada menerapkan rencana pembelajaran individual. Guru harus memastikan bahwa rencana pembelajaran individual diterapkan secara efektif dan konsisten untuk memenuhi kebutuhan siswa. Guru harus menilai kemajuan siswa secara teratur dan memperbarui rencana pembelajaran individual jika diperlukan. Yang keempat, ada berkolaborasi dengan tim layanan khusus. Guru harus berkolaborasi dengan tim layanan khusus seperti staf laboratorium, perpustakaan, UKS, kantin atau tempat ibadah untuk memastikan bahwa siswa dapat dukungan dan layanan khusus yang mereka butuhkan. Yang kelima, menilai dampak layanan khusus. Guru harus menilai dampak layanan khusus pada keberhasilan akademik dan kesejahteraan siswa. Evaluasi ini dapat membantu guru dan tim layanan khusus untuk mengevaluasi efektivitas layanan khusus yang disediakan dan membuat perubahan yang diperlukan. Secara keseluruhan, guru itu memainkan peran yang sangat penting dalam administrasi layanan khusus di perguruan tinggi atau SLTA dengan bekerja sama dengan tim layanan khusus. Guru dapat memastikan bahwa siswa menerima dukungan dan layanan khusus yang mereka butuhkan untuk mencapai kesuksesan akademik dan kesejahteraan secara keseluruhan.